Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, silakan Ketua kelasnya Asrizal untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum pengajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asrizal yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian menuliskan nama kalian di kolom chat Gmeet ini sebagai tanda kehadiran kalian. Sebutkan nama dan nomor absen. Ya, sambil kalian mengabsen, mengetik absen, di sini ada ibu mau bertanya, ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin ada kita mempelajari apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Masih. Ya, Koni. Kemarin materinya tentang laporan hasil observasi, Bu. Ya, tentang laporan hasil observasi atau biasa kita sebut LHO. Ada yang masih ingat apa LHO itu? Saya, Bu. Ya, LHO adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Ya, betul sekali ya. Jadi, LHO itu adalah laporan yang memberikan suatu informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Untuk hari ini, kita materinya berlanjut ke teks eksposisi. Ibu izin present ya. Kali ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Ya, ini adalah materi kedua dari setelah kalian menginjak di bangku SMA. Selanjutnya, KD atau kompetensi dasar dan indikator yang kita capai, yang harus kita capai pada kali ini adalah KD-nya 1, mengidentifikasi struktur isi yang di dalamnya ada permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, teks eksposisi yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, 4.3, mengembangkan isi, permasalahan argumen, pengetahuan, rekomendasi dari teks eksposisi. Nah, itu KD-nya. Sedangkan IPK-nya menggali struktur, menggali isi, membedakan fakta dan opini pada teks eksposisi, melengkapi struktur dan menyampaikan kembali teks eksposisi. Nah, dari 2 KD ini Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup hanya di 3.3 saja, yang itu mengidentifikasi struktur isi pada teks eksposisi, ya. Nah, tujuannya agar apa? Kalian dapat menggali dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dari teks eksposisi yang nanti sudah Ibu siapkan ya di Google Classroom. Yang kedua, menggali isinya. Kalau yang pertama tadi menggali struktur, maaf ini tidak tertulis dengan Ibu. Nah, yang ketiga adalah membedakan fakta dan opini yang ada pada teks eksposisi. Nah, apakah kalian tahu apa sih teks eksposisi itu? Apa yang sudah baca? Yang semalam Ibu kasih bahan ajarnya, coba. Alfia, coba. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengungkapkan argumen berdasarkan fakta, Bu. Jadi isinya itu sesuai fakta, Bu, argumennya. Iya, benar sekali. Berarti sesuai fakta informasinya, gitu ya. Nah, ini teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi, isi bertujuan menjelaskan, mengungkapkan gagasan yang argumen yang kuat,
untuk meyakinkan pembaca. Nah, argumen ini adalah fakta-fakta yang tadi disebutkan sama Alfia. Benar sekali. Nah, di dalam teks eksposisi ini, tadi kan kita di indikatornya menggali struktur. Ada yang tahu strukturnya apa saja yang ada di dalam teks eksposisi ini? Ya, ini siapa? Dinda. Oh, Dinda. Sok, silakan Dinda. Strukturnya adalah pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Ya, dalam struktur, benar. Ada permasalahan atau tesis, kedua ada argumen, ketiga ada rekomendasi atau penegasan ulang. Ya, benar semua ya, pinter-pinter. Nah, selain tadi arti eksposisi, terus struktur eksposisi, di sini juga ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi yang berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan gaya informasi yang bersikap mengajak. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan kata baku. Yang keempat, menyampaikan secara lugas dan jelas. Yang kelima, isi teks tidak memihak, yaitu tidak memaksakan kemampuan penulisnya. Nah, kalian sudah membaca teks eksposisi yang kemarin Ibu kirim ke Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau begitu, sekarang siapa yang akan menyampaikan apa yang terdapat pada teks yang kemarin Ibu kirim, yaitu tentang apa? Tentang COVID-19. Siapa yang bisa menyampaikan isinya, isi informasinya? Saya, Bu. Saya. Siapa ini? Koni. Oh, Koni, silakan Koni. Isinya tentang COVID-19, sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini, dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Gitu, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, dalam teks eksposisi ini, kita sudah tahu, di sini yang tadi Koni sebutkan, itulah di indikator menggali isi teks eksposisi, yaitu di dalamnya adalah informasinya ya. Yang tadi kalau struktur itu kan tadi ada 3 ya, permasalahan, argumen, rekomendasi. Nah, ini penjelasannya ya. Permasalahan itu apa, argumen itu apa, rekomendasi itu apa. Ya, terima kasih. Wah, bagus semuanya ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan struktur yang ada pada teks COVID-19 ini? Saya, Bu. Letak-letaknya siapa ini? Kalina. Kalina, silakan. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis ada di paragraf ke-1, struktur argumentasi ada di paragraf ke-2 sampai 4, dan bagian penegasan ulang ada di paragraf terakhir. Ya, benar sekali, pinter ya. Itu. Nah, yang selanjutnya kalian kan sudah memahami nih apa itu pengertian, apa itu struktur, atau apa itu isi ya. Nah, yang tadi sudah disebutkan sama Kalina, ada di letak-letaknya di mana? Lah ini letaknya ya. Tadi tesis itu adanya di awal, yang Ibu kasih warna hijau ini. Sedangkan argumen dalam teks eksposisi itu argumen tidak hanya satu, tapi ada beberapa, pasti lebih dari satu, minimal satu. Ya, yang terakhir adalah yang warna kuning ini adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah menegaskan dari argumen-argumen ini untuk kembali ke permasalahan supaya masalah itu jelas ya. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham apa itu struktur, apa itu isi, ya. Nah, terus di dalamnya juga kalian sudah bisa dapat nanti membedakan fakta dan opini. Coba Ibu mau tanya, kalau fakta itu apa ya? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Asrijal, fakta itu apa? Kan kita nanti membedakan nih fakta dan opini. Kalau fakta itu apa? Sudah ada apa isinya, Bu.
sudah ada faktanya, sudah Ya. ada Mm-mm. sudah ada penelitiannya juga, Bu. Sudah ada penelitian atau sudah yang terjadi ya. Kalau betul, Bu. fakta. Kalau opini, siapa yang bisa coba? Opini itu apa? Opini siapa? Ayo Lukman, mana Lukman? Iya, Bu. Ya, opini apa Lukman yang Lukman tahu? Coba. Opini itu kayak dari pendapat orang gitu loh, Bu. Iya, jadi opini itu pendapat-pendapat dari seseorang atau dari para ahli gitu ya, atau kejadian yang belum terjadi. Baru kemungkinan besar hujan akan turun nih nanti malam. Nah, itu kan baru opini ya, karena belum terjadi. Kecuali Iya, betul, Bu. pada pukul 12 siang tadi hujan deras sekali. Nah, itu disebut dengan fakta ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak. Terima kasih. Alhamdulillah berarti kalian benar-benar sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian baca yang sudah Ibu berikan ya. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Di sini ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ada Asrizal, Alfiyah, Fairuz, Fasya, dan Gifari. Kelompok 2, Koni, Dinda, Irma, Kalina, Najwa. Kelompok 3, Dinda, Agita, Agung, Adit, Lukman, dan Azizah. Ya, ingat ya. Nanti kalian di Google Classroom juga sudah Ibu buatkan room kelompoknya. Jadi silakan kalian di situ berdiskusi. Jadi Ibu menilai nanti diskusi kalian. Yang mana yang mengeluarkan pendapat itu nilainya bagus ya. Itu tidak hanya hasilnya saja nanti yang di-share di sana ya. Baik, Bu. Nah, nanti di sana juga di Google Classroom Ibu sudah mengirimkan LKPD, yaitu tugas teks eksposisi dengan tema bahaya narkoba bagi generasi muda. Itu ada di buku paket juga ya. Kalian bisa lihat kalau memang pusing takutnya ngelihatnya. Di buku paket ada di halaman 54. Nah, tugasnya kelompok 1 tugasnya menggali struktur. Ya. Kelompok 2 tugasnya menggali isi atau informasi. Kelompok 3 tugasnya membedakan fakta dan opini. Ya, mencari atau membedakan yang mana fakta, yang mana opini pada teks bahaya narkoba bagi generasi muda. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Di sana juga ada instrumen penilaian, bisa kalian lihat nanti Bu Ani itu yang dinilai apa saja. Kalau dapat nilainya 10 harus bagaimana, dapat nilainya 4 ternyata cuman apa yang kalian dapatkan ya. Silakan sekarang Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan di setiap kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom-nya. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian unggah langsung di Google Classroom-nya ya. Untuk itu kita live dulu dari sini. Nanti bergabung lagi setelah 30 menit ya. Ibu izin presentnya dimatikan. Ya, sudah 30 menit. Kita mengerjakan apa tugas-tugas yang ada di LKPD. Terima kasih sudah bergabung lagi di sini. Ayo dibuka semuanya kameranya. Ya, terima kasih sudah bergabung kembali. Diskusi kalian cukup bagus, Ibu lihat semuanya aktif di Google Classroom-nya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah mengidentifikasi ya apa yang ada di LKPD. Kalian mengumpulkan dulu strukturnya ada apa saja di dalamnya, isinya, fakta dan opininya. Kalian olah supaya menjadi struktur yang sesuai, yang secara sesuai dengan tahapannya. Nah, sekarang adalah tahap pembuktian.
tahap pembuktian. Silakan dari kelompok 1, siapa yang mewakili hasil dari jawabannya. Ya, silakan Wasya. Jadi dari identifikasi teksnya tersebut, saya nemu strukturnya 1, tesis. Bumi saat ini sedang menghadapi permasalahan yang serius. 2, argumen yang disampaikan. Ada 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. 3, rekomendasi harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ya, terima kasih Pasya. Bagus sekali. Kelompok 1 jawabannya benar semua. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Najwa. 1, yaitu masalah lingkungan. 2, kerusakan alam karena jumlah populasi yang besar. 3, solusi untuk mencegah kerusakan alam. Ya, benar sekali. Terima kasih Najwa. Terima kasih kelompok 2, jawabannya sudah benar. Jadi di dalamnya itu tentang masalah lingkungan, kerusakan alam, dan solusi bagaimana supaya tidak terjadinya kerusakan pada alam ya. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalimat faktanya, sebagai contoh setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau setara dengan 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kalimat opininya, dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Azizah ya. Tadi dari kelompok 3, terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Jawabannya sudah benar semua. Jangan lupa tugasnya diunggah di Google Classroom-nya. Ya. Berarti di sini kalian sudah memahami apa yang kita pelajari tadi, kalian tuangkan dalam LKPD, tugas-tugasnya seperti itu. Nah, karena waktu juga sekarang kita sudah mendekati akhir. Nah, untuk menutup pelajaran kali ini, Ibu mau merefleksi apa saja, merefleksi atau menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Siapa coba? Saya, Bu. Ya, Givari silakan. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu teks eksposisi. Di dalamnya kita dapat mengidentifikasi struktur, yaitu jenis tesis, argumen, dan rekomendasi, serta membedakan fakta dan opini. Itu, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Givari ya tadi ya. Nah, itulah jadi pada kali ini kita sudah mempelajari teks eksposisi di mana kita sudah mengetahui strukturnya apa saja, mencari isinya bagaimana, lalu membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus bisa seperti itu. Bukan hanya teks eksposisi. Jadi kehidupan sehari-hari, kalau kamu bercengkeramah dengan teman atau dari orang lain juga, ini beneran apa enggak ya? Itu bisa fakta dan opini, gitu kan? Seperti itu ya. Terus kalian menanggapi berita yang kalian tonton atau menanggapi pembicaraan teman, informasinya mengarah kemana ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun bisa terpakai, bisa dipakai semuanya. Oke, untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, tadi kita yang KD 3.4 ya. Berarti apa tadi? Mengembangkan isi atau gagasan dari teks eksposisi. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini.
Terima kasih semuanya untuk yang mengerjakan tugasnya tadi kelompok 1, 2, dan 3. Untuk mengakhiri, silakan tutup dengan doa. Asrizal, silakan dipimpin lagi doanya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Teman-teman, kita sudah mengakhiri pelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Protokol kesehatannya jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.